yeah, boy. Is it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rismayani SPDMM CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Sri Suryani CS selaku guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Siak. Baiklah, kami akan memulai percakapan praobservasi untuk supervisi. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, kabar baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah baik Bu. Sekarang kita akan memulai percakapan prasupervisi atau praobservasi ya Bu. Dimana tujuan dari prasupervisi atau praobservasi ini adalah agar kita sama-sama meningkatkan kompetensi yang ada pada diri seorang guru ya Bu ya. Baik Bu Risma, silahkan Bu Risma. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan supervisi kita ya Bu. Baik Bu Risma. Ya, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran pada supervisi Ibu kali ini? Tujuan pembelajaran saya yang kali ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan perubahan sosial dan bagaimana perubahan sosial itu terjadi di masyarakat. Baik. Nah, selanjutnya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada materi ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Risma adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan asesmen diagnosis formatif dan sumatif Bu Risma. Jadi, untuk kompetensi yang akan dikembangkan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan asesmen diagnostik formatif dan sumatif ya Bu Sri. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, metode apa yang akan Ibu terapkan di kelas kali ini? Metode yang akan saya pakai atau saya terapkan Iya. pada pembelajaran kali ini Bu Risma adalah metode pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa di kelas 12/4. Jadi bagaimana kemampuan siswa itu, maka saya akan mengikutkan gaya belajar. Baiklah Bu. Pertanyaan berikutnya, media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Saya akan menggunakan media. Yang pertama itu saya akan menggunakan laptop, proyektor, dan ada juga beberapa sumber-sumber pembelajaran yang saya dapatkan dari internet. Berarti, jadi Ibu tadi menggunakan laptop, proyektor, dan sumber-sumber pembelajaran yang ada kaitannya ya dengan materi Ibu. Dan yang jelas di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira dengan media dan metode yang sudah Ibu rencanakan, kapan Ibu akan menerapkan hal tersebut? Hari apa, pada kelas berapa, serta jam berapa? Saya akan menerapkannya itu pada hari Senin di kelas 12/4 itu pada jam 7.08 Bu Risma, yaitu jam 13.20 sampai 14.40. Baik Bu, pada hari Senin tersebut saya akan masuk kelas ya Bu ya, untuk melakukan supervisi sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu buat. Nah, Baik Bu Risma, saya sangat senang sekali pada hari Senin. Pada hari Senin tersebut saya akan mempersiapkan untuk masuk kelas. Ibu melakukan supervisi di kelas saya. Semoga pada hari Senin tersebut tidak ada kendala, sesuatunya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu Risma. iya, amin. Semoga berjalan dengan baik ya Bu Sri. Nah, setelah supervisi nanti kita akan mengadakan percakapan pasca supervisi dan nanti kita akan ditemani oleh Ibu Resti Yevira SSI MSI, yaitu sebagai pengajar praktik. Nah, jadi kita akan mendengarkan pendapat dari pengajar praktik tersebut. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Ibu Risma, terima kasih juga saya bisa belajar dengan Bu Risma, guru CGP
angkatan 10 dari SMA 1 Siak. Sukses selalu Ibu Risma. Amin, sama-sama Ibu Ocha. Demikianlah wawancara kami mengenai praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mapel Sosiologi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak datang hari ini? Jessica. Oke, satu-satu. Naswa kenapa sulit? Sakit. Naswa sakit. Jessica? Oh, sakit juga Jessica. Iya, oke. Mari kita doakan teman kita Jessica dan Naswa semoga cepat sembuh ya. Dan bisa bersekolah lagi seperti biasanya. Oh, Fatir juga. Fatir kenapa? Sakit juga. Nikolas izin. Nikolas izin. Kemana Nikolas? Latihan apa saja? Oh, iya, yang barongsai. Nah, kita berikan aplaus untuk Nikolas ya. Ternyata Nikolas itu berprestasi di bidang non akademik. Oke, baiklah Ananda sekalian. Siang ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit Pertama, kalau Ibu sebutkan 1, kamu tepuk tangan. 1. Kalau Ibu bilang 2, kamu pukul meja 2 kali. Kalau Ibu bilang 3, berarti kamu diam. Yuk, kita mulai. Percobaan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, konsentrasi. Oke, yuk kita mulai. 2, 1, 2, 3. Oke, Nadia. Yuk sekali lagi ya. 1, 3, 2, 1, 2. Good, tepuk tangan. Berarti artinya Ananda sudah siap untuk belajar. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, hentikan semua aktivitas. Jangan ada apa-apa di atas mejanya. Fokus dengan sosiologi. Buku sosiologi, pena, pensil, buku cetak sosiologi ada semua? Ada. Silakan dikeluarkan dulu buku catatannya, buku latihannya, buku cetaknya. Silakan dikeluarkan. Ya, siap semuanya. Ananda, seperti pertemuan pertama kemarin, kita mempunyai kesepakatan. Salah satunya datang tepat waktu. Alhamdulillah ya, begitu Ibu masuk, semuanya sudah lengkap, sudah rapi, sudah semangat mengikuti pembelajaran sosiologi. Yang kedua, ini nanti Bu Ocha akan membagi kelompok-kelompok. Jadi nanti Bu Ocha bagi kelompok-kelompok, kalian harus bekerja sama.
sekolah. Ya. Oke, itu beberapa kesepakatan kemarin yang sudah kita sama-sama sepakati. Baiklah, Ananda semua, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita akan melakukan kegiatan rutin kita. Silakan tangannya semuanya dalam posisi siap. Pejamkan mata kalian. Semua dalam posisi siap. Ini. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Nikmati setiap tarikan nafas dan nikmati setiap hembusan nafas. Resapi dalam-dalam. Resapi dalam-dalam. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Oke, cukup semuanya. Silakan buka mata. Silakan semuanya dalam posisi masih tetap siap. Ya. Coba saat kita meresapi begitu besar anugerah Allah, anugerah Tuhan kita, anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita selama ini. Apakah kita menyadari setiap tarikan nafas, hembusan nafas kita yang diberikan oleh Allah? Maka pergunakanlah apa yang telah Allah berikan untuk kita sebaik-baiknya. Begitu juga dalam belajar. Kalian di sini tujuannya untuk belajar, nawaitu atau niatnya untuk belajar, maka gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin. Gunakan masa muda kalian untuk belajar dan berkarya. Oke, baiklah semuanya, kita akan masuk ke pembelajaran kita. Apa kemarin? Perubahan sosial. Oke, perubahan sosial. Tujuan pembelajaran pada materi perubahan sosial kita yang pertama itu, silakan Revi, menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Oke, jadi hari ini kita masuk ke submateri menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kamu amati videonya, silakan ditonton video dan kamu amati videonya. Anda semuanya, silakan mengajukan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sampai sekarang? Mungkin nggak akan kelar membahasnya, soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang menurut ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemampuan ekonominya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau melakukan aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri, kayak radio yang buat dengar musik, TV buat nonton. Kalau boleh tahu itu, telepon yang cuma bisa buat nelfon, dan kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager. Sampai kayak kamu secara korek buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang nggak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah diisi di satu penangkaran aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak aja betul. Nah, selanjutnya bakal. Dulu kalau ke suatu tempat ada yang menciptakan barang kemudian pasti nggak kebiasaan bawa otak. Atau siap-siap nanti sama orang di jalan buat nyari alamat.
Kalau pertama kali ini mau pernah disesarin sama orang sama jadi lagu yang belum lumayan dulu ke Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau buat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru, iya nggak nyasar. Terus untuk hiburan, dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya, kayak Walkman untuk minyak kaset. Isinya yang buat dengerin lagu dari CD, dan dengan gitar yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang, peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP3 player atau media-media streaming online, kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Dia pakai internet terus dia play, banyak lagu yang bisa dinikmati. Tapi buat sebagian orang alat yang kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pintar harus sering-sering main ke perpustakaan, cari buku. Kalau sekarang balik lagi ke handphone, ada ibu yang lebih banyak bertukar. Kalau hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama siapa. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan saking tadinya hal-hal yang absurd pun siapa juga tahu. Tapi di filter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Di situ kalau komentar ya, hal-hal apa aja yang paling berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih, and see you di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya, yang video ini tadi gambar-gambarnya ada di buku kita di halaman 8. Ada gambarnya di halaman 8, silakan yang tidak tertarik dengan video bisa melihat gambar-gambarnya. Gambar-gambar itu ada di buku kita di halaman 8. Sudah dibuka? Ya. Ada pertanyaan menarik tadi. Kalau kamu ada tidak yang berubah? Ada. Ada. Coba siapa yang mau menjawab? Oke, Zahro, apa yang berubah? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Semakin tinggi. Oke, semakin tinggi. Ya, aku untuk Zahro. Tinggi itu juga perubahan. Coba siapa lagi yang merasakan perubahan? Ya, Afi. Itu Bu, kalau zaman dulu pas SD permainannya masih tradisional. Kalau anak-anak zaman sekarang yang SD main gadget. Iya. Kalau zaman dulu kita main apa? Main karet, kelereng, ayam, mandi sungai, ya. Apakah anak sekarang ada? Ada. Apa yang dilakukan anak sekarang? Main gadget. Oke, itu tadi. Afi, coba. Nah, sebelah sini. Tulis. Apa perubahan yang kamu rasakan? Oke, kalau tulis perubahannya jenjang sekolah dari SD, SMP, SMA, dan sebentar lagi akan melakukan perubahan menjadi apa? Mahasiswa. Inilah calon-calon. Ibu doakan ya semua yang di sini, calon DPR, calon guru, calon polisi, calon polisi, calon pengusaha. Ya, ibu doakan yang baik semuanya untuk ananda semuanya. Oke. Melihat video, setelah kalian amati gambar yang ada di buku kita, fokus masalah kita pada hari ini yaitu setelah kita menonton, ibu akan membagi, sudah dibagi tadi kelompok-kelompoknya. Setelah ini kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang harus kalian lakukan adalah kalian analisis. Kalian analisis perubahan apa saja yang ada di lingkungan kalian. Oke. Kelompok 1 akan mengalami
masing-masing. Kalian lakukan diskusi dengan tema yang sudah kalian pilih masing-masing. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Anda semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sebelum memulai diskusi kelompok, apakah ada yang mau ditanyakan? Hal-hal yang tidak jelas boleh ditanyakan? Sudah paham? Gimana? Sudah paham. Sudah paham. Oke. Kalau sudah paham, ya. Kelompok 1, Kelompok 1 kan ekonomi kok. Misalnya kalau ambil perubahan bisnis, kan kalau sekarang kan bisa pakai drone sampai gede. Terus kan tadi kelompok 3 teknologi. Nah itu apa yang misalnya mau disampaikan? walaupun berhubungan, tetapi konteksnya lain ya. Kalau ini kelompok 1, kelompok Wawa, dia mengenai ekonomi, kan perubahan ekonomi. Berarti Wawa mengambil pasar, mungkin dulu pasar tradisional, sekarang pasar modern. Kalau dulu belanja offline, sekarang belanja online, gitu ya. Jadi sudut pandangnya kan berbeda. Yang kelompok 1 ambil adalah ekonomi. Kelompok 3 bisa jadi dia akan membahas mengenai misalnya perubahan dengan ditemukannya HP, ya kan? Karena satu perubahan bakal mempengaruhi perubahan di bidang yang lainnya. Oke ya Wak, paham Wak? Oke, kelompok 3 ada pertanyaan tadi? Berhubungan dengan itu sudah paham? Oke, terima kasih. Silakan berdiskusi kelompok. Kalian analisis perubahan yang ada di sekitar kita. Oke, silakan. Anda semuanya, waktu diskusi kita sudah selesai. Yang akan menyajikan kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1 mengenai ekonomi. Tolong yang lainnya perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 berhubungan dengan ekonomi. Silakan kelompok 1, OPB yang mewakili. Kami kelompok 1 dari bidang ekonomi. Pertama-tama, perubahan sosial merupakan sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia sebagai bentuk peralihan pola hidup masyarakat. Contohnya di bidang ekonomi, yaitu yang paling mudah ditemukan sekarang ini adalah e-commerce. E-commerce yaitu pasar digital yang dulunya dilakukan di pasar tradisional yang dilakukan secara offline. Sekarang karena adanya e-commerce bisa dilakukan secara online di pasar digital. Oke, di sini saya Salwa Amelia. Saya akan menambahkan dari contoh kami. Dari contoh kami tadi, kami mengambil pasar digital, yaitu yang berhubungan dengan perubahan sosial, yaitu adalah suatu makhluk manusia yang bersifat sosial. Baiklah, saya Sulistiawati. Saya akan menambahkan manusia adalah makhluk sosial. Manusia bersifat dinamis. Manusia tidak bersifat statis. Makanya manusia akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan dalam kehidupan masyarakat mencakup aspek pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali ya. Kelompok 1. Oke, baiklah. Tadi paparan dari kelompok 1 mengenai bidang ekonomi. Ada yang mau menanggapi? Oke, silahkan, Zahro. Saya mewakili dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zahro Sita. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif dari e-commerce? Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Zara. Dampak negatif dari e-commerce yaitu cenderung merugikan konsumennya. Di antaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan keinginannya. Kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu yang menyerahkan barang atau pengirimannya yang tidak sesuai keinginan konsumen tersebut. Oke, baiklah. Sudah dijawab oleh kelompok 1. Bagaimana kelompok penanya, kelompok 3? Sudah? Sudah oke? Oke lah. Baiklah, terima kasih semua kelompok sudah tampil sungguh baik.
bagus sekali ya. Yang kelompok ekonomi, yang kelompok permainan anak ya, tadi disampaikan kalau zaman dulu anak itu bermainnya apa? Bermain mainan tradisional. Salah satunya kenapa penima kita mengambil tema kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kembali permainan tradisional ya. Makanya besok lomba 17 Agustus jangan lupa ikut lomba tradisionalnya apa? Tradisional. Begitu juga dengan kelompok teknologi. Tadi bahkan bagus, kelompok teknologi mengatakan, apa kata kelompok teknologi? Satu perubahan akan mempengaruhi perubahan yang lainnya. Begitu juga dengan perubahan iklim. Ya, biasanya ini bulan apa kita? Kemarau. Sekarang sudah sering hujan. Juga salah satu perubahan sosial. Sebetulnya, jadi disadari atau tidak, perubahan sosial itu ada di sekeliling kita. Dan disadari atau tidak, kita juga berubah. Tetapi Ibu mengharapkan perubahan yang Ananda lakukan adalah perubahan ke arah positif. Kalau dulu malas belajar, sekarang harus rajin belajar. Oke, baiklah. Sekarang silakan duduk berdasarkan tempat duduknya masing-masing seperti semula, tidak lagi berkelompok. Setelah ini kita mau merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Yuk, silakan semuanya duduk lagi berdasarkan duduknya seperti tadi ya, tidak lagi berkelompok. Yuk, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baiklah Anda semua, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyimpulkan atau merefleksikan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mengenai perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Yuk, sama-sama kita refleksikan. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan dulu. Perubahan sosial adalah bentuk pelarian yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlaku secara terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Oke, karena bersifat dinamis dan terus berubah. Ingat, manusia itu bersifat apa tadi? Dinamis. Oke, tepuk tangan untuk Bro. Selanjutnya, apa lagi? Oke, silakan tulis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan. Oke, tepuk tangan untuk tulis. Siapa lagi yang akan menjawab? Yang akan merefleksikan yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Ivo. Jadi kami Bu memberi satu contoh pada sesuai tema kami tadi Bu, perubahan cuaca ya Bu. Semakin hari cuaca semakin panas Bu, dan tak menentu, terkadang juga tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Bahkan panas terik itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Selain penyebabnya karena panas terik, juga biasanya sering terjadi karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk Ivo. Ayo, siapa lagi yang akan merefleksikan apa yang kita pelajari pada hari ini? Silakan Aci. Ayo Aci, silakan. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga masyarakat dalam satu masyarakat yang mempengaruhi fungsi sosialnya, termasuk nilai sikap dan pola perilaku di dalam kelompok dan dalam masyarakatnya. Contohnya Aci.
menyebabkan perubahan sosial adalah berkurangnya atau bertambahnya jumlah penduduk. Di situ juga termasuk berpindah. Oke, tepuk tangan untuk Aceh. Ya, baiklah. Berarti hal ini adalah menyimpulkan kenapa perubahan sosial itu terjadi. Itu tidak lepas kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Ya, kita makhluk hidup itu bersifat dinamis. Kita tidak statis. Artinya kita manusia akan selalu berubah. Yang ibu katakan tadi, disadari atau tidak, kita berproses melakukan yang namanya perubahan. Oke, baiklah. Alhamdulillah sampai di sini sudah berakhir waktu ibu. Sebelum ibu tutup, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Dibaca bukunya, LKPD-nya di rumah, ya, dikerjakan. Akan nanti materinya juga ibu share, sudah ibu sharekan kemarin ya materinya di grup kelas. Di grup kelas itu mengenai perubahan sosial. Jadi pertemuan selanjutnya subtema kita adalah apa? Faktor penyebab perubahan sosial. Oke. Sebelum ibu tutup, ya. Bagaimana perasaan Ananda setelah belajar sosiologi dengan Moja? Alhamdulillah, happy. Karena ingat, selalu ibu bilang, ya, selalu ibu bilang, kalau kamu pingin, ya, apa yang disampaikan oleh guru itu masuk ke sini, kamu harus suka dengan gurunya. Kedua, harus suka dengan gurunya. Good. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ananda semua, yang tidak pada tempatnya. Bu Ocha mohon maaf. Tolong dimaafkan semua kesalahan-kesalahan yang ibu lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa selalu bahagia. Karena bahagia itu kita ya buat. Akan betul kita yang membuat. Oke, hapus lagi untuk kita. Silahkan bersama. Oke, kalau masih semangat? Oke. Masih ingat yel-yel kita? SMA 1 siap. Maju bersama, hebat semua. Oke, sampai di sini. Yes. Oke, semuanya tetap semangat ya, walaupun di jam terakhir semuanya tetap semangat. Oke, kalau akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kemarin sudah melakukan observasi kelas ya, sama Bu Ocha. Kemudian sebelumnya kan sudah juga pembicaraan pra-observasi ya. Terus sudah tahu pengembangan apa yang akan ditingkatkan. Kemudian kira-kira sudah tercapai atau belum, itu nanti akan Bu Risma bicarakan bersama dengan Bu Ocha ya. Sampai nanti target-target ke depannya apa, rencana tindak lanjutnya apa. Mungkin itu saja, dan saya di sini mengamati saja, melihat proses berjalannya coaching. Baik, silakan Bu Risma. Ya, terima kasih Bu Resti selaku PP kami. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Ibu Rismayani SPDMM CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Sri Suryaningsih yang biasa dipanggil dengan Ibu Ocha ya. Beliau mengajar pelajaran sosiologi ya di SMA Negeri 1 Siak, dan kami didampingi oleh PP kami yang bernama Ibu Resti Yafira SSI MPD. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Risma, kabar baik. Gimana kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah Bu, mengenai hasil observasi kemarin, apakah sudah tercapai kompetensi yang ingin Ibu terapkan di kelas? Alhamdulillah sudah tercapai Bu Risma, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi dari hasil kompetensi itu kira-kira ada kendala Bu? Pasti ada ya Bu Risma ya. Salah satunya masih ada beberapa siswa itu yang tidak nyaman. Mungkin karena tidak nyaman dengan cara belajarnya Bu Risma. Baik. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk tahap selanjutnya? Untuk kedepannya yang akan saya lakukan yaitu Bu Risma, saya akan melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang kurang nyaman dalam belajar itu tersebut. Saya akan melakukan pendekatan, saya akan bertanya mereka nyaman dengan gaya belajar yang seperti apa Bu Risma. Oke Bu ya. Baik Bu, berarti ada pendekatan ya Bu pada siswanya. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melakukan secepatnya Bu Risma. Bagus Bu. Mudah-mudahan ya nantinya kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran akan dapat diatasi ya Bu ya, berdasarkan metode yang Ibu gunakan. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu Risma. Terima kasih. Demikianlah pasca observasi yang telah kami lakukan. Kami dari CGP Angkatan 10 mohon maaf apabila ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.